Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat menolak hasil otopsi yang dilakukan RS Polri. Polisi pun mengizinkan otopsi ulang dan meminta pihak keluarga menggunakan dokter di luar RS Polri. Polisi juga mengklaim sudah menemukan CCTV yang diduga merekam insiden di rumah dinas Kadif Propam Polri 8 Juli lalu. Kuasa hukum Brigadir Yosua mendatangi Bareskrim Polri. Selain untuk mengikuti gelar perkara laporan dugaan pembunuhan berencana, kehadiran kuasa hukum Brigadir Yosua juga untuk mengajukan permintaan otopsi ulang, memastikan penyebab kematian Brigadir Yosua. Desakan agar jenazah Brigadir Yosua diotopsi ulang tak lepas dari sederet kejanggalan yang ditemukan pihak keluarga. Di antaranya, temuan luka sayatan di tubuh jenazah. Kami memohon supaya Bapak Kapolri memerintahkan jajarannya khususnya penyidik yang menangani perkara ini membentuk tim independen, yaitu melibatkan dokter-dokter bukan lagi yang dulu, yaitu dari pertama RSPAD Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, yang kedua dari Rumah Sakit Angkatan Laut, yang ketiga dari Rumah Sakit Angkatan Udara, yang keempat dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, yang berikutnya dari rumah sakit salah satu swasta. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rian Jayadi, menyebut permohonan ekshumasi dan otopsi ulang Brigadir Yosua sudah disetujui. Ekshumasi dan otopsi ulang akan segera dilaksanakan dengan melibatkan tim independen. Pihak keluarga meminta untuk dilaksanakan ekshumasi atau otopsi ulang. Tadi juga kita sudah menerima suratnya secara resmi. Nah, tentu ini akan segera saya tindak lanjuti dengan cepat. Saya akan berkoordinasi dengan kedokteran forensik, termasuk juga tentunya akan melibatkan unsur-unsur di luar kedokteran forensik Polri, termasuk Persatuan Dokter Forensik Indonesia. Namun berkurangnya data dari hasil otopsi ulang akan sangat mungkin terjadi. Dokter forensik harus berlomba dengan proses pembusukan jenazah agar data otopsi ulang bisa dibandingkan dengan data otopsi awal. Kalau misalnya data berkurang, hasilnya pun juga akan beda dengan otopsi yang pertama. Dan misalnya dilakukan otopsi ulang atau ekshumasi, mungkin lebih cepat, lebih baik ya sebelum terjadi suatu pembusukan. Otopsi itu kan adalah salah satu bentuk dari proses penyidikan ya. Jadi kita harus bagaimana kita tetap harus lewat penyidik supaya hasil otopsi tersebut sahih. Sementara itu, rekaman kamera pemantau atau CCTV di kediaman Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo ditemukan. Keberadaan CCTV di rumah dinas Irjen Verdi Sambo dinilai dapat mengungkap rekonstruksi peristiwa tewasnya Brigadir Yosua. Saat ini, isi rekaman CCTV sedang diselidiki oleh tim Polri. Beberapa bukti baru ini sedang proses di laboratorium forensik untuk kita lihat. Karena tentu ini kita penyidik memperoleh dari beberapa sumber, ada beberapa hal yang harus dilakukan sinkronisasi, kalibrasi waktu. Kadang-kadang ada 3 CCTV di satu titik yang sama, tapi waktunya bisa berbeda-beda. Nah, tentu ini harus melalui proses yang dijamin legalitasnya. Jadi bukan berdasarkan apa maunya penyidik, tetapi berdasarkan data atau metadata daripada CCTV itu sendiri. Tim dari Kompolnas juga bergerak ke Jambi Selasa lalu menemui keluarga Brigadir Yosua. Kompolnas menggali keterangan keluarga terkait kronologi tewasnya Brigadir Yosua hingga jenazah diterima keluarga. Sementara Komnas HAM akan mengkaji apakah akan mendatangi tempat kejadian perkara atau memanggil Irjen Verdi Sambo beserta istri. Dan akan memutuskan langkah yang diperlukan setelah informasi terkumpul, terutama soal kronologi. Sejumlah kejanggalan yang menyeruak, termasuk dugaan tindak penganiayaan, jadi pekerjaan rumah dari tim bentukan Kapolri dan Komnas HAM yang ikut mengawal proses penyidikan. Keraguan publik akan bisa terjawab lewat proses penyidikan yang transparan dan objektif. Tim Liputan Kompas TV.
Dan saudara, informasi terkini terkait penyelidikan kematian Brigadir Yosua, Ajudan Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo dan juga desakan otopsi ulang oleh pihak keluarga Brigadir Yosua. Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, ada Gracia Adur yang saat ini berada di Mabes Polri Jakarta dan juga ada rekan Jumadi yang akan melaporkan langsung dari Jambi. Kita akan ke Gracia Adur terlebih dahulu yang berada di Mabes Polri Jakarta. Gracia, selamat siang. Jadi penyelidikan dan penyidikan ini sudah sepenuhnya dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Apa yang jadi dasar pelimpahan penanganan kasus ini? Ya, informasi sementara Niluh dan juga saudara dari Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan kasus ini dilimpahkan ke Polda Metro Jaya dan juga namun ada beberapa laporan juga dari pihak keluarga yang ini tetap melapor ulang ke pihak Barreskrim Polri karena adanya dugaan kasus pembunuhan berencana, dan ini dinilai adanya kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan dari pihak keluarga dari kematian Brigadir Yosua. Nah, yang ditemukan dari pihak keluarga sendiri, Niluh dan juga saudara, adalah menemukan adanya luka di leher korban, kemudian luka sayatan dan lebam di tubuh Brigadir Yosua, serta keluarga juga menduga adanya pembunuhan yang dilakukan berencana ini lebih dari satu orang seperti itu, sehingga dari pihak keluarga menduga bahwa kasus ini ada pembunuhan berencana dan melapor ulang ke Barreskrim Polri. Nah, sebetulnya apa yang menjadi alasan juga mengapa kasus ini juga dilimpahkan ke Polda Metro Jaya, karena sarana dan prasarana ini dinilai cukup memadai di Polda Metro Jaya. Meski demikian, tim penyidik dari Polda Metro Jaya ini tetap dibantu oleh tim penyidik dari Polres Metro Jakarta Selatan. Nah, dari beberapa adanya dugaan yang ditemukan oleh pihak keluarga sehingga melakukan pelaporan ulang di Barreskrim Polri, ini pihak keluarga pun meminta untuk Barreskrim Polri melakukan otopsi ulang, dan ini disetujui oleh pihak Barreskrim sendiri. Dan untuk melakukan proses otopsi ulang ini Barreskrim Polri melibatkan Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, juga melibatkan unsur luar dari Polri, salah satunya adalah Dokter Forensik Indonesia. Niluh. Ya, proses masih terus bergulir. Apakah kemudian ada bukti tambahan yang ditemukan oleh polisi dalam kasus ini? Informasi dari Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Andirian, mengatakan sudah menemukan kamera pengawas ataupun CCTV yang berada di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Kemudian yang dilakukan setelah ditemukan kamera pengawas ini, maka tim penyidik ini akan melakukan sinkronisasi dan juga kalibrasi waktu. Mengapa? Karena 3 kamera pengawas ataupun CCTV yang diletakkan di lokasi yang sama, yaitu berada di rumah dinas Irjen Verdi Sambo ini, bisa saja merekam waktu yang berbeda-beda, sehingga dari hal ini perlu dikalibrasi ulang, kemudian disinkronisasi datanya. Informasinya juga bahwa dari kasus ini Kapolri juga sudah menonaktifkan 2 perwira polisi, salah satunya adalah Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi Santoso dan juga Karopaminal Divpropam Polri Brigjen Hendra Kurniawan, yang ini tujuannya agar investigasi kasus ini dapat berjalan secara transparan dan independen. Niluh. Baik, Gracia Adur, terima kasih informasi Anda langsung dari Barreskrim Polri. Dan kemudian kita akan menuju ke Jambi juga, saudara. Ada rekan kami Jumadi untuk mengikuti perkembangan permintaan otopsi ulang oleh pihak keluarga Brigadir Yosua. Jumadi, selamat siang. Apakah pihak keluarga ini sudah menentukan tanggal ekshumasi atau pembongkaran makam untuk otopsi ulang Brigadir Yosua ini? Ya, dan saudara sampaikan untuk jadwal tanggal pasti otopsi ulang terhadap korban sampai saat ini belum tahu. Kuasa hukum yang diwakili pihak keluarga akan menjadwalkan dengan tim Barreskrim Mabes Polri kapan waktu yang akan ditetapkan. Baik, belum ada jadwal. Apakah kemudian kalau dokter, apakah sudah ada dokter yang dihubungi untuk keperluan otopsi ulang ini, Jumadi? Untuk tim dokter ya dalam otopsi ini belum ada dihubungi, namun pihak pengacara akan menggunakan rumah sakit yang ada di Jakarta seperti rumah sakit SAD, TNI AU dan masjid swasta. Baik, adakah Anda dapat informasi misalnya di mana
nanti otopsi ulang dilakukan? Rencananya akan dilakukan di tempat makam itu, yaitu Desa Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi ini, Lu. Baik, Jumadi, jurnalis Kompas TV, terima kasih atas informasi Anda langsung dari Jambi. Dan sebelumnya juga ada Gracia Adur, langsung dari Mabes Polri, Jakarta.